Dan pemirsa, pengundian nomor urut ini juga dilakukan oleh KPUD Sulawesi Tenggara. Untuk bisa mengetahui bagaimana situasi saat ini di sana, berapa nomor kemudian yang didapatkan oleh masing-masing pasangan calon. Ada 4 pasangan calon yang akan meramaikan Pilgub Sulawesi Tenggara. Rekan kami Yunika akan mengabarkan untuk Anda. Silakan Yunika. Ya, selamat malam Putri dan juga pemirsa TV One. Memang sama seperti provinsi-provinsi lainnya, tempat saya mengabarkan saat ini dan juga bersama dengan KPUD Sulawesi Tenggara sudah juga melakukan pengundian nomor urut untuk calon kepala daerah, gubernur serta wakil gubernur Sulawesi Tenggara. Untuk itu pemirsa dan juga Putri, saya akan mengajak Anda untuk berbincang langsung bersama salah satu calon gubernur serta wakil gubernur nomor urut 1 tadi ya, bersama dengan Pak Ruksamin serta Pak Syafei Kahar. Selamat malam Pak. Selamat malam. Bapak tadi sudah melakukan pengundian nomor, mendapatkan nomor urut 1, gimana nih Pak? Ya alhamdulillah, itu luar biasa kita bisa dapat nomor urut 1 dan ini pesan kedamaian. Bahwa kita punya satu niat, kita punya satu tujuan, yaitu untuk satu gubernur, satu Sulawesi Tenggara. Seperti itu. Nah Pak, untuk yang dilakukan selanjutnya nih Pak, dalam kampanye-kampanyenya ataupun yang mau dilakukan dengan nomor urut ini ataupun Bapak selama masa kampanye berlangsung ini kurang lebih 2 bulan Pak. Ya. Kita sudah mengatur strategisnya, besok kita akan mengikuti kampanye damai bersama yang dilaksanakan oleh KPU. Setelah selesai itu yang kemudian tanggal 25 itu sudah kampanye tertutup yang akan kita lakukan di 17 kabupaten kota. Oleh tim kita semua sudah mempersiapkan, bahkan teman-teman tim kita di bawah sudah sering menanyakan kapan akan kita masuk, kita akan turun. Pas semua saya bilang tunggu, insya Allah semua kita akan datangi sesuai dengan jadwal dan yang pasti kita akan tetap tertib, teratur, damai untuk satu Sulawesi Tenggara. Pak, ini banyak tulisan-tulisan Pak, jaminan kesehatan, harus selaras. Mungkin boleh Pak dijelaskan mengenai dengan itu? Harus selaras itu singkatan Haji Ruksamin, Haji Syafei Kahar, selaras selalu ada untuk Rakyat Sultra. Dengan 5 program unggulan. Yang pertama kita akan menyiapkan dana desa kelurahan itu 500 juta rupiah per tahun. Kemudian yang kedua kita akan siapkan bantuan beasiswa kepada semua mahasiswa yang berasal dari Provinsi Sulawesi Tenggara. Kemudian yang ketiga kita akan siapkan pelayanan kesehatan yang maksimal gratis dengan gratis. Yang kemudian yang keempat kita akan siapkan pupuk gratis untuk saudara-saudara kita yang bertani. Serta yang kelima kita akan siapkan laptop gratis untuk guru Sulawesi Tenggara. Luar biasa sekali Pak, ini kan dalam masa-masa kampanye yang nanti akan Bapak lakukan, mungkin Bapak akan pergi ke kota-kota kah? Itu mungkin ada kota yang pertama kali untuk Bapak incar gitu Pak, kedatangan Bapak? Kalau kita masih jalan terus dan alhamdulillah semua daerah saya sudah datangi di Provinsi Sulawesi Tenggara. Jadi istilahnya di masa kampanye ini tinggal bagaimana kita lebih memperdalam lagi, lebih mengeratkan silaturahmi supaya lebih memperjelas lagi insya Allah kemenangan kita pada tanggal 27 November nanti. Pak, saya membaca informasi dan juga Bapak digadang-gadang gitu ya Pak. Saya dengar bahwa Bapak ini menjadi kuda hitam gitu Pak di salah satu calon pemimpin dan di Sulawesi Tenggara ini. Gimana Pak mengenai dengan itu? Pertama jangan kita terlena dengan ungkapan, jangan sampai itu ungkapan yang mematikan. Tapi yang jelasnya insya Allah saya niat maju dan menang untuk menjadi gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara. Pak, boleh Pak mungkin Bapak kan sekarang juga masih menjabat bersama dengan Pak Syafei Kahar juga pernah menjabat sebagai bupati gitu. Bapak mungkin boleh diceritakan mungkin dari pengalaman Bapak yang mau Bapak ambil dari selama Bapak berperan menjadi bupati di Konawe Utara, itu Bapak yang mau Bapak ambil ikuti juga menjadi visi misi mungkin saat Bapak nanti memimpin menjadi gubernur ya Pak ya jika terpilih, itu mungkin boleh dijabarkan Pak. Jadi bagi hal-hal yang positif yang bermanfaat untuk daerah dan masyarakat itu memang kita siapkan dari program yang ada di kabupaten itu yang kemudian kita akan programkan di Provinsi Sulawesi Tenggara. Contohnya banyak masyarakat yang mau pindah ke Konawe Utara. Kenapa mau pindah? Katanya beasiswa gratis. Saya bilang nggak usah pindah, tunggu aja. Insya Allah saya jadi gubernur, Anda akan dapat beasiswa seperti itu. Pak, boleh Pak dijelaskan, banyak nih Pak masyarakat yang mau tahu mengenai visi misi Bapak ke depannya dan juga supaya semakin yakin untuk mendukung Bapak. Boleh Pak dijelaskan? Intinya bahwa kita punya visi yaitu menjadikan Sultra sebagai pusat energi dunia.
yaitu bagaimana kita selaraskan antara pembangunan di pusat sampai dengan yang ada di daerah. Katakanlah seperti selaras bukan hanya sekedar jargon selaras untuk rakyat, tapi bagaimana kita menghadirkan program-program yang selaras dengan pusat. Katakanlah seperti satu, kita untuk pengelolaan sumber daya alam kita yang luar biasa. Di Sulawesi Tenggara ini ada nikel, ada aspal, emas, dan berbagai jenis tambang lainnya. Itu bagaimana negara hadir dalam bentuk hilirisasi. Hilirisasi terjadi, ekonomi akan tumbuh, yang kemudian tenaga kerja pasti akan terserap lebih banyak lagi dengan tetap kita menjaga kita punya kondisi alam lingkungan seperti itu. Terima kasih Pak, nanti kita akan melanjutkan mungkin ya pemirsa TV One untuk perbincangan bersama dengan, masih melanjutkan mungkin rencana-rencana juga dengan Pak Syafei Kahar. Mungkin Bapak Syafei, nanti kita akan melanjutkan wawancara Pak Syafei dengan Pak Ruksamin mengenai dengan visi misi dan juga rencana ke depannya. Namun pemirsa, saat lagi tetap saksikan kabar utama malam. Selamat malam pemirsa TV One, kembali kita akan berbincang dengan, kali ini kita beralih bersama dengan Pak Syafei Kahar selaku calon wakil gubernur dari Sulawesi Tenggara. Pak, tadi mendapatkan nomor urut 1, tadi gantian Pak setelah saya bertanya dengan Pak Ruksamin, sekarang saya mau bertanya dengan Pak Syafei. Gimana Pak dengan nomor urut 1 ini Pak tanggapannya? Saya kira ini rahmat Allah SWT ya kepada kami berdua, dan kebetulan kami ini pasangan yang banyak kesamaan latar belakang. Pernah bupati 2 periode, dan pernah jadi guru ngaji, saya juga pernah guru ngaji, beliau juga. Dan sama-sama remaja masjid. Jadi ini insya Allah akan jalan 5 tahun itu aman. Bapak percaya diri untuk terpilih menjadi wakil gubernur Sulawesi Tenggara ya Pak? Insya Allah terpilih. Amin. Sekarang kita mau beralih pemirsa, saya mau mengajak Anda untuk berdialog dengan Ketua DPP Partai Gelora Pak Tumarudin. Selamat malam Bapak. Malam. Pak, ini gimana Pak? Mungkin boleh diceritakan nanti rencana ke depannya seperti apa Pak? Terima kasih. Jadi Partai Gelora menjatuhkan pilihan kepada sosok Pak Ruksamin dan Pak Syafei Kahar ini adalah sosok yang komplit. Beliau berpengalaman, pernah menjadi bupati di Buton, kemudian Pak Ruksamin sendiri sekarang masih menjadi bupati di Konawe Utara, dan saya kira Sulawesi Tenggara membutuhkan sosok yang paham geopolitik, paham daerah, dan mampu mengkomunikasikan kepentingan nasional untuk di Sulawesi Tenggara. Kita tahu bahwa Sulawesi Tenggara ini adalah salah satu daerah strategis nasional yang banyak proyek-proyek strategis nasional, dan butuh sosok yang mampu mengkomunikasikan itu kepentingan masyarakat, kemudian kepentingan nasional di sini, sehingga semua harapannya kepentingan-kepentingan ini mengarah kepada kesejahteraan masyarakat Sulawesi Tenggara. Pak Ruksamin dan Pak Syafei ini saya kira sosok yang paham betul kondisi sosiologi Sulawesi Tenggara, dan beliau paham betul dengan program-program kerakyatan, menyiapkan anggaran 500 juta per desa kelurahan. Itu sesuatu ide yang sangat brilian, menumbuhkan ekonomi di desa, dan kami sangat yakin dengan stimulus anggaran seperti itu akan memutar roda ekonomi di desa, akan memperkuat fondasi UMKM kita, karena kita tahu UMKM ini adalah fondasi ekonomi yang membuat kita mampu bertahan di tengah krisis. Kita kemarin dilanda krisis COVID dan sebagainya, tapi dengan kuatnya UMKM kita dan pemahaman beliau berdua yang memahami kondisi Sulawesi Tenggara dan memperkuat sumber daya manusia dengan program beasiswa, penguatan ketahanan pangan dengan pupuk gratis, saya kira ini semua akan menjadi program yang sangat dirindukan oleh masyarakat. Masyarakat membutuhkan pemimpin yang bisa memahami mereka, memberikan solusi, dan kami sangat yakin masyarakat Sulawesi Tenggara adalah masyarakat yang terbuka dan merindukan sosok pemimpin yang punya ide-ide yang brilian, mampu memahami kondisi mereka dan mengkomunikasikan kepentingan mereka dengan kepentingan pusat. Oke, berarti
di semua sektor akan saling bekerja sama gitu ya Pak ya, dari sektor UMKM, ekonomi, ataupun pendidikan, dan juga pangan, pertanian yang lainnya ya. Nah, saya mau beralih lagi nih Pak ke Pak Ruksamin. Besok akan mulai kampanye secara resmi. Yang pertama, persiapannya sudah sejauh apa nih Pak untuk kampanye, untuk menarik hati masyarakat di Sulawesi Tenggara? Kita sudah punya modal. Yang perlu diketahui bahwa yang betul-betul pasangan dari Kim, Koalisi Indonesia Maju, itu ada di pasangan Ruksamin sampai Kahar. Partai pengusungnya juga, Partai Gelora dan Partai Bulan Bintang, itu memang adalah Koalisi Indonesia Maju. Kita punya tabungan di daerah, 73% itu yang ada di daerah, mohon maaf, bukan tidak mungkin bahwa apa yang kita selaraskan dengan pemerintah pusat, bahwa kita selaras dengan pemerintahan Prabowo Gibran nanti, itu bukan hanya sinkron dengan partai dan itunya, pemilihannya, tapi dengan programnya kita sudah selaraskan seperti itu. Jadi tidak susah sama sekali untuk kita jelaskan kepada masyarakat bahwa kalau pasangan Ruksamin sampai Kahar yang terpilih, insya Allah kami yakin dan optimis pembangunan yang direncanakan di pusat pasti akan turun ke Provinsi Sulawesi Tenggara, karena kami paham bahwa kami adalah bagian dari Koalisi Indonesia Maju. Luar biasa Pak, kalau untuk terkait dengan nanti melakukannya kampanye antara dengan Partai Gelora dengan Partai Bulan Bintang, apakah nanti akan terus bersamaan atau adakah satu momen yang berbeda-beda gitu, bagaimana Pak? Kami sudah bicarakan, kampanye akbar itu hanya 2 kali nanti, di tempat 4 titik yang telah kita pilih. Dari 4 titik itu hanya 2 titik. Tapi kampanye dialog monologis maupun tertutup itu akan kita laksanakan, ada yang masing-masing dari partai sendiri itu, tim sendiri itu, atau pasangan sendiri, bisa jadi wakil sendiri, gubernur juga sendiri, ketua Gelora juga mungkin sendiri dengan timnya, ketua Bulan Bintang. Tapi ada di beberapa kampanye tertutup, itu sudah kita pastikan kita akan hadir semua. Terkait dengan Pak Ruksamin bersama dengan Pak Syafei nanti saat melakukan kampanye, apakah belusukan mungkin ataukah mendengarkan keluh kesah dengan masyarakat, itu akan Bapak bersama dengan Pak Syafei atau nanti ada waktunya juga nih Pak sendiri-sendiri? Iya, memang ada waktu tertentu yang harus kami berpisah karena luasnya wilayah ini. Ada 17 kabupaten kota, tapi ada beberapa tempat itu memang harus kami sama-sama karena dibutuhkan kolaborasi, dibutuhkan hal-hal harus kita bersama termasuk dengan partainya. Nah, di sisi lain kita juga sudah membagi strategis, bukan hanya kampanye turun begitu saja. Kita sudah membagi juga baik yang melakukan kampanye melalui media sosial, itu sudah kita lakukan. Kampanye yang kemudian dilakukan oleh tim-tim kita dari partai politik, Partai Bulan Bintang maupun Partai Gelora juga sudah melakukan apa semua. Jadi kita sudah berbagi semua, dan yang terbentuk tim sampai dengan tingkat desa kelurahan, alhamdulillah pasangan kita sudah siap semua. Pak, saya beralih sebentar ke Pak Abdul Holik sebagai Sekretaris DPW PBB ya Pak ya. Tadi udah ditanya juga kepada Pak Tamarudin, kalau dari Bapak sendiri sebagai Sekretaris DPW PBB, alasan mungkin mengapa ikut mengusung menjadi partai pengusung dari Pak Ruksamin serta Pak Syafei? Pertama, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Partai Bulan Bintang adalah pengusung, adalah Pak Ruksamin Pak Syafei Kahar, karena memang beliau adalah ketua partai kami. Jadi tidak ada tawar-menawar. Kemudian terkait dengan program yang disampaikan sebagai visi misi, itu kami sudah sampaikan, sosialisasikan sudah kurang lebih 2 tahun di masyarakat. Dan programnya memang langsung ke masyarakat. Karena kenapa? Masyarakat yang banyak membutuhkan kegiatan dari pemerintah atau anggaran itu ada di desa dan kelurahan, maka persiapan yang disampaikan tadi oleh beliau 500 juta itu ke desa dan kelurahan, karena di sana kita tahu penduduk yang banyak membutuhkan anggaran yang dari pemerintah atau APBD. Karena itulah pengusung utama adalah 2 partai, dan ini kebijakan yang dicetuskan oleh MK, alhamdulillah.
kita berdua bisa bersama untuk menjadi calon gubernur dan wakil gubernur, dan alhamdulillah pada malam hari ini juga bersama kita mendapatkan nomor 1 dan 1 gubernur untuk 1 Sulawesi Tenggara. Dan kemudian juga diwawancari oleh TV One, TV yang 1 untuk Indonesia. Saya kira seperti itu. Iya. Terima kasih. Kita beralih lagi nih Pak ke Pak Ruksami nih Pak. Jika terpilih Pak, kita mengandai-andai Bapak terpilih menjadi Gubernur Sulawesi Tenggara. 100 hari kerja pertama Bapak dari berbagai sektor yang tadi sudah Bapak jabarkan, dari 5 visi misi gitu ya Pak ya. Yang manakah yang akan diprioritaskan, apa dulu yang akan Bapak kerjakan selama mungkin kita mengandai-andai 100 hari kerja pertama Pak? 100 hari kerja kita akan prioritaskan pada pendataan dari 5 program utama. Jadi 100 hari kerja itu tim ini termasuk yang namanya sudah yang bekerja adalah dinas instansi terkait. Jadi misalnya saya akan berikan tugas kepada Dinas Pendidikan Kebudayaan, Kepala Biro Kesra nanti untuk melakukan pendataan berapa sih jumlah mahasiswa yang dari Sulawesi Tenggara yang ada kuliah dimanapun mereka. Ini kan yang harus kita siapkan, karena kita siapkan untuk beasiswa gratis buat mereka. Jadi datanya harus jelas, dan kita akan siapkan aplikasinya, supaya jangan menyusahkan kita, untuk lebih mempermudah dalam rangka mempermudah perlayanan itu. Kemudian kayak pupuk gratis, ya data kita sudah ada, berapa kelompok tani, berapa luas lahannya, CPCL lah seperti itu, calon petani dan calon lahannya, itu sudah harus siap. Termasuk misalnya tadi BPJS, harus dipastikan betul kira-kira kabupaten apa lagi yang belum cukup 100% daripada penanganan BPJS gratis. Termasuk kayak tadi laptop, berapa orang kita punya guru, SMA, SMK, atau SD, SMP, apa semua. Lah ini harus kita kolaborasikan seperti itu. Kita harus catat dulu, punya data, nggak bisa. Jalanan yang rusak, kita hari ini data kita kurang lebih masih 460 km jalan yang rusak. Di situ 100 hari kita akan rencanakan mana yang akan diplot yang lebih duluan, yang lebih parah, yang lebih apa, supaya ekonomi bisa mantap, tumbuh dan cepat berkembang seperti itu. Biasa sekali. Namun Pak dan juga bapak-bapak yang lainnya nih, saya mau mendengarkan semangatnya. Mungkin boleh Pak yel-yelnya? Boleh. Saya bilang, oke. Nomor 1.